Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pujian ini sekali lagi. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Rajaku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Terima kasih kami telah Tuhan bersamamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Kita lihat firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kita percaya waktu Daud memperkatakan Mazmur ini, roh Tuhan ada di dalam Daud. Mari kita baca Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya ayat ini sedang berbicara tentang Bapa yang sedang berfirman kepada Yesus Kristus. Bapa berfirman kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kapan Bapa mengatakan hal ini kepada Yesus? Setelah Yesus mengalahkan maut. Yesus naik ke surga. Pada waktu Yesus kembali ke surga, Bapa berkata kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi sangat jelas sekali ayat ini berbicara tentang Yesus. Pertanyaannya, kapan Yesus mengalahkan musuh-musuhnya? Di atas kayu salib Yesus mengalahkan semua musuh-musuhnya. Yesus mengalahkan maut, Yesus mengalahkan iblis, Yesus mengalahkan sakit, penyakit, kelemahan dan sebagainya. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Bapa berkata kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mari kita baca bersama Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kaki Yesus adalah salah satu bagian dari tubuh Yesus. Kita adalah tubuh Kristus. Dengan kata lain, kalau musuh-musuhnya Yesus ada di bawah kaki Yesus, artinya semua musuh-musuhnya Yesus juga ada di bawah kaki kita. Amin. Apakah kita pernah menyadari hari demi hari yang sudah kita lalui, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ada begitu banyak musuh, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Tetapi satu persatu musuh-musuh, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi, sekarang semuanya ada di bawah kaki kita. Dengan kata lain, semuanya bisa kita selesaikan dan sudah kita lalui. Itu sebabnya kalau kita mengerti kebenaran ini, bahwa segala sesuatunya sudah ada di bawah kaki kita, hari ini kita harus memiliki mental perilaku yang sama seperti Yesus. Bagaimana memiliki mental dan perilaku sama seperti Yesus? Yesus hanya duduk di sebelah kanan Bapaknya di tahtanya dengan tenang, dan Yesus hanya melihat Bapaknya membawa musuh-musuhnya satu persatu jadi tumpuan kakinya. Penyakit ditaruh di bawah kakinya, persoalan ditaruh di bawah kakinya, kutuk, masalah, kegagalan, semua musuh ditaruh di bawah kaki Yesus. Amin. Jadi kalau hari ini
ini kita ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah keluarga, ekonomi, masalah dalam mencari pasangan hidup dan sebagainya, maka Allah akan berkata kepada kita, tenang saja, jangan khawatir, maka aku akan membuat semuanya itu menjadi tumpuan kakimu. Amin. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang termasuk saya kadang-kala berkata, kalau masalah saya sudah selesai, saya baru bisa tidur tenang. Pak, kalau saya bisa bebas dari masalah keuangan ini, bebas dari masalah rumah tangga, bebas dari masalah pekerjaan, maka saya baru bisa tenang. Kalau saya bisa bebas dari penyakit ini, disembuhkan dulu, maka saya baru bisa tenang. Banyak orang berkata demikian karena memang ini sifat alamiah manusia, ya kan? Untuk kita memahaminya, mari kita baca Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Demikian firman Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apakah di sini dikatakan Engkau menyediakan hidangan bagiku di saat tidak ada lawan? Alkitab berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di saat tidak ada lawanku. Tidak. Di sini dikatakan menyediakan hidangan di saat ada lawan. Ya, Tuhan menyediakan hidangan buat kita di saat lawan kita masih ada. Wow, mungkin kita berkata, bagaimana kita bisa makan dan tenang kalau musuh kita, lawan kita masih ada di sekeliling kita? Kalau usaha kita masih minus, kalau rasa sakitnya masih ada, penyakitnya masih ada dalam tubuh kita, kalau masalahnya masih ada belum terselesaikan, kalau masih dalam kegagalan, bagaimana Tuhan mengharapkan kita bisa tenang? Masalahnya masih ada. Banyak orang berkata kita baru bisa tenang dan tidak khawatir kalau masalah kita sudah selesai, iya kan? Tetapi Tuhan menyediakan hidangan buat kita di hadapan lawanmu. Waktu Tuhan sediakan hidangan buat kita, Tuhan berkata, makan dulu. Kenapa? Alkitab berkata karena pada waktu kita makan, menikmati itu, Tuhan urus semua lawan kita. Haleluya. Tuhan begitu mengasihi kita dan saya, sehingga Tuhan berkata, tenang saja, aku yang menghadapi lawanmu. Haleluya. Dia menyediakan hidangan pada saat ada lawan. Karena ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, Tuhan yang menghadapi lawan-lawan kita. Amin, Bapak Ibu. Ada amin. Kalau kita, Bapak Ibu dan saya tanya lagi, bagaimana tentang adanya virus yang bermunculan saat-saat ini? Banyak orang yang mati. Tuhan Yesus akan tetap berkata kepada hal yang sama. Yesus akan menunjukkan mental dan perilaku yang sama. Tenang, jangan khawatir. Karena Bapaknya yang akan taruh virus dan kuman-kuman menjadi tumpuan kaki kita, menjadi tumpuan kakinya Yesus. Amin. Saya ulang lagi, tapi kebanyakan kita mau masalahnya selesai dulu, kemudian kita baru bisa berkata, sekarang saya baru bisa duduk tenang, tidak khawatir. Pak, di saat kita percaya, di saat kita punya keyakinan, Bapa yang akan menyelesaikan segala sesuatunya buat kita. Penyakit kita tiba-tiba disembuhkan, usaha kita dipulihkan, yang jomblo akhirnya Tuhan berikan pasangan hidup, tiba-tiba suami bertobat, anak bertobat, istri bertobat, masalah kita diselesaikan. Bapa kita di surga akan meletakkan semua masalah kita di bawah kaki kita, menjadi tumpuan kaki kita. Tuhan sedang menyediakan kebaikan surga di dalam kehidupan kita hari ini. Namun di tengah-tengah masalah, Tuhan sedang menyediakan kebaikan surga dalam kehidupan kita hari ini. Namun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, di tengah-tengah musuh, kok harus begitu ya? Gimana mau menikmati kebaikan Tuhan? Dan gimana mau bisa tenang? Musuh masih ada, virus masih ada, masalah masih ada, kegagalan masih ada. Hari kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar hari perayaan yang biasa. Kita diingatkan lagi dan percaya lagi bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah relakan tubuhnya dihancurkan. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Bapa berkata kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin. Bapa, perhatikan baik-baik, Bapa sudah tahu semuanya masalah kita hari-hari ini menjadi tumpuan kaki kita. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan hari ini sekalipun di tengah masalah, karena kita tahu Bapa sedang menaruh semuanya itu, semua masalah kita, semua musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Ketika kita sedang menikmati kebaikan Tuhan hari ini, mari kita nikmati dan percaya Bapa sedang taruh semua masalah-masalah menjadi tumpuan kaki kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.